Hai semuanya, welcome back to my channel Olala in New Zealand. Oh, si Lala di New Zealand. Oke, kali ini aku mau share dan bahas topik menarik nih. Apa itu? Tentang cost of living in New Zealand. Berapa sih biaya hidup di New Zealand? Banyak yang bilang New Zealand adalah salah satu negara yang termahal untuk tinggal. Nah, di sini aku mau breakdown berapa aja sih biaya hidup di sini dari A sampai Z. Pokoknya stay tune dan jangan di skip-skip, nonton sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol notifikasi lonceng ting-tongnya biar kalian nggak ke-skip kalau aku upload video baru. Thank you. Oke, tanpa berlama-lama, banyak bacot ya kan. Kita mulai aja ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih berapa sih currency-nya New Zealand dollar ke rupiah ya. Jadi 1 dolar New Zealand dollar itu adalah sekarang per currency hari ini tanggal 14 April 2002. Oke? Itu ada di angka 9.763 rupiah. Jadi biar gampangnya kita ambil 10.000 aja ya. Aku akan bahas mulai dari rumah, transportasi, utilities, apalagi ya? Entertainment, clothes, service, apaan aja lagi? Ya, pokoknya itu dulu. Pokoknya itu nanti aku breakdown satu persatu. Oke, sekarang kita mulai dari salary. Berapa sih gaji di New Zealand? Ya, gaji di New Zealand minimum wage atau minimum salary atau UMR kali ya kalau sebutannya di Indo itu per hari ini itu di 21,20 dolar per jam. 21,20 dolar per jam. Ini setiap tahun selalu naik sih UMR-nya. Dan mau kerja apa aja, mau jadi coffee barista, mau jadi pelayan restoran, cleaning service, babysitter, atau apa aja deh pokoknya. Di sini hitungannya semuanya per jam. Jadi 1 jamnya itu 21 dolar. Now, nggak boleh ada perusahaan yang ngasih gaji di bawah itu ya. Terus, yang posisinya lebih tinggi dan jabatannya lebih tinggi, gajinya ya pasti lebih gede lagi ya kan. Gajiannya di sini kebanyakan per minggu atau per 2 minggu. Biasanya per minggu sih. Ada juga yang per bulan, tapi mostly yang pertama kita breakdown adalah housing atau perumahan atau sewa menyewa gitu ya. Untuk perumahan di New Zealand, untuk sewa rumah di New Zealand, 3 kamar itu sekitar 600 New Zealand dollar per week atau 6 juta rupiah per minggu. Hitungannya minggu ya, sesuai kan di sini mostly gajiannya per minggu ya. Dan tergantung lokasinya. Yang paling mahal itu adalah di sini di City di Auckland, terus di South Island di Queenstown, di tempat turis-turis berwisata ya pasti. Terus satu lagi di Wellington, itu ibu kota New Zealand. Paling mahal sih di Auckland, karena Auckland adalah pusat bisnis dan penduduk paling banyak itu di sini gitu. Waktu awal-awal kita pindah ke sini, kita belum tinggal di rumah ini ya. Kita masih pertama awal-awal itu kita tinggal di apartemen di City, di CBD, itu di tengah-tengah kotanya Auckland banget, di pusat kotanya Auckland. Kita tinggal di apartemen 1 bedroom, 1 kamar. Dan itu harganya hampir sama dengan rumah ini yang kita tinggal sekarang 3 kamar. Ya, segitu mahalnya gitu kan. Akhirnya kita milih tinggal di sini. Cuman di sini ya harus driving 20 menit doang gitu ke tempat kerja suami. So it's fine. Kita tinggal di rumah lebih besar, banyak kamar, banyak ruangan, big space, gardennya di sini di rumah ini gede banget gitu, dan jauh lebih baik tinggal di rumah daripada di apartemen. Lanjut yang kedua ini transportasi. Transportasi ini kita harus tahu dulu kan harga bensin di New Zealand ini berapa. Per hari ini itu tanggal 14 April 2002 itu di angka per liter 2,7 dolar atau 27.000
rupiah per liter. Jadi kalau kita biasanya pakai itu sekitar 100 New Zealand dollar per week, sekitar 1 juta per minggu. Untuk yang nggak punya mobil atau kendaraan, kita bisa pakai transportasi umum, bus, tren sama ferry, dan pakai kartu ini namanya Auckland Transport. Jadi di kartu ini diisi saldo gitu. Jadi kalau mau naik bis atau tren apa tinggal tap gitu aja. Bisa juga sih bayar cash, cuman orang-orang semua pada pakai kayak gini. Biasanya bayar cash itu adalah turis. Untuk bis biasanya tergantung jaraknya yang pasti ya. Kalau misalnya aku dari sini, dari rumah ke city ke CBD itu sekitar 3,5 dolaran gitu ya. Jadi tapi tergantung sih. Kan biasanya juga kalian kalau misalnya mau ke tempat yang agak jauh itu bisa 2 kali bus. So it depends on your conditions. Terus lagi di sini ada Uber. Uber ini mehong banget bun. Biasanya aku pakai Uber sih. Apalagi udah ada Sofia, ada baby, itu jadi ribet banget kan kalau mau pakai bis. Kayaknya ribet deh pokoknya. So kalau Uber itu aku pakai Uber kalau dedinya Sofia lagi nggak bisa antar atau jemput ya. Terus biasanya aku ke mall deket rumah itu sekitar 2 km atau sekitar 5 menitan ya. Itu harganya bisa 7 sampai 9 dolar, depends on kalau lagi macet atau enggak. Tapi di sini nggak pernah macet sih. Cuman tergantung jam-jam trafiknya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau naik Uber itu jarak 5 menit doang dan itu sangat deket banget. Itu bisa 70.000 sampai 90.000 bun. Jadi Uber ini sangat mahal, bingit. Terus ada lagi cost lain yaitu asuransi mobil ya, kalau kalian yang punya mobil atau kendaraan pribadi ya. Kalau di sini tergantung asuransi kan beda-beda, tergantung ada yang standar atau full atau pokoknya beda-beda deh. Yang punya kita ini sekitar 170 dolar per month. Yang ketiga ini ada food grocery atau makanan ya. Ini dulu sebelum punya baby kita spend sekitar 200 sampai 250 per week. Sekarang setelah punya baby dari 300 sampai yang kemarin paling baru minggu lalu deh pokoknya ya. Itu sampai 370 per week. Ini kita spend 374 New Zealand dollar per minggu. Segitu. Karena sekarang lagi mahal banget. Sekarang itu semuanya pada naik ya. Emang semua bahan makanan lagi naik. Kayaknya bukan di New Zealand aja, di seluruh dunia juga ya lagi inflation. Tapi memang karena New Zealand aja negaranya udah mahal, makanannya udah mahal dari awal, jadi makin mahal. Emang makanan mahal banget sih di sini. But quality-nya terbaik. Jadi di sini tuh kayak beli kualitas ya. Kadang-kadang kita juga kalau lagi males makan, kita order makanan kan, atau di sini Uber Eat gitu, order dari Uber. Biasanya makanan paling murah itu sekitar 15 sampai 20 dolar per porsi. Jadi kalau berdua ya kan 30 dolar plus sewa Uber 10 dolar, so sekitar 40 dolar sampai 70 dolar, itu tergantung makanannya apa juga gitu kan. Itu kalau order di luar. Nah, belum lagi makan di luar. Makan di luar kita jarang ya, karena emang kalau makan di luar ya kali aja misalnya sekali makan taruhlah 50 dolar gitu satu kali makan, ya kan? Ya sehari berapa kali makan sih? Taruhlah siang malam gitu 2 kali makan di luar nih. Kali deh tuh sebulan. Ya kali aja bun, mehoy. Jadi kita mostly masak di rumah ya kan. Oke, so di sini pertama perumahan ya, terus transportasi, terus food and grocery, next. Terus yang keempat ini adalah utilities atau bill per bulan kayak electricity, water, internet dan lain-lain. Oke, so pertama dari electricity. Electricity atau listrik yang kita bayar ini berbeda setiap musim. Jadi kalau misalnya winter itu harganya lebih gede karena kita pakai heater pemanas, itu sangat mehong ya. Sama dryer untuk ngeringin baju karena ada matahari kan ya, dingin deh.
Jadi winter jauh lebih mahal daripada summer ya. Biasanya kalau winter itu sekitar 250 dan summer itu 150. So kita ambil tengahnya aja di 200 ya di sini. Untuk air atau water itu sekitar 100 per month, sebulannya 100. Untuk gas itu sekitar 50 per 3 bulan. Kayaknya kita biasanya beli yang gede banget. Dan itu cukup untuk 3 bulan sekitar 500.000. Untuk internet atau wifi ini kita bayar agak gede, ini sekitar 150 dolar per month, 1,5 per bulan. Tapi ini yang cepet banget sih, 1 GB per second. Cocok. Terus lagi ada cost atau biaya untuk pulsa ya kan, buat nelpon lah, buat apalah, buat di HP kan ada perlu data juga. Nah itu ya paling murah itu AQ pakai yang paling murah, $20 dalam sebulan. Oke, so di sini ada utilities, electricity, water, gas, wifi, pulsa, semua di sini. So, tapi kalau misalnya kalian tinggal sama tinggal sama orang atau gabungan gitu kan bisa lebih murah. Ini kan beda-beda kondisi dan situasi. Terus apalagi ya, ini ada entertainment. Entertainment ini ya kita butuh lah entertainment. Masa kita hidup nggak ada hiburan gitu ya kan, cuman kerja kan, boring juga ya. Tapi di sini entertain juga nggak murah ya bun. Entertainment ini aku masukin holiday juga ya di sini. Kita juga butuh kan yang namanya holiday atau liburan ya kan, apalagi bule suka banget holiday. Pokoknya kalau bisa setiap musim itu harus holiday. Nah biasanya kalau holiday ini kita bisa ngabisin atau spend sekitar 1.000-an. Tapi paling ini minimum 2 kali dalam setahun. Untuk tiket sinema atau bioskop itu di 17 sampai 21 dolar. Tapi kita nggak suka nonton sih. Terus kalau mau hang out, ngopi-ngopi cantik, nongki-nongki cantik gitu, biasanya kopinya 1 cup. Yang reguler itu 1 cup itu 5 dolar. Makanan kan paling murah itu 15 dolar sampai ya itu tergantung lah. Pokoknya minimal nongkrong-nongkrong cantik itu sekitar 50 dolaran gitu ya. Terus lagi kita sebagai perempuan ini kita butuh maintenance ya bun. Penting banget untuk me time maintenance. Ya salon, ya mani-pedi, ya waxing, ya. Pokoknya perawatan tubuh. Massage penting banget, ada di Love Massage, aku suka banget pijit. Itu nggak murah ya bun, yang harganya cocok. Untuk salon aja, yang kayak salon biasa-biasa aja gitu ya, bukan salon ternama gimana, itu biasanya untuk potong rambut, potong tok gitu ya, cuma dipotong, nggak dikeramas, nggak diapain gitu, 35 sampai 50 dolar. 350.000 sampai 50.000. Itu termurah. Untuk massage ini yang paling cocok 75 dolar 1 jam. 1 jam saja. Mana berasa ya, cuman di set. Aduh, nggak ada rasanya. Udah beres 750.000 gitu. Oh my god, I wish there is ada massage ya di sini, bisa massage gue tiap minggu. Jadi yang kayak service, jasa-jasa gitu di sini emang mahal banget ya. Karena mereka juga qualified, mereka juga juga sembarangan tukang pijit gitu yang main massage aja. Mereka ada sekolah khusus, terus dapat sertifikat yang menyatakan kalau mereka itu benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik ya kan, terdaftar gitu. Mereka gaji karyawannya kan per jam juga, which is not cheap. Lanjut ini clothes. Karena kita ada di negara 4 musim, jadi bajunya atau outfitnya itu bisa berbeda-beda ya kan, tergantung musimnya ya kan, bukan buat gaya-gayaan tapi buat gaya juga sih. Untuk harganya sendiri itu relatif sih, kalau mau yang biasa-biasa aja, yang kualitasnya biasa-biasa aja, atau yang branded high-end gitu ya kan, tergantung dompet masing-masing.
Terus biasanya kalau end of season gitu, setiap mau musim berakhir itu ada diskon gede-gedean. Misalnya nih kalau mau summer habis, nah mereka sell semua tuh baju-baju stoknya summer. Nah biasanya aku suka belanja tuh pas end of season clearance ya. Jadi bisa dipakai atau disimpan, dipakai nanti next summer next year. Cuman modelnya ya udah outdate gitu kan, udah nggak model lagi untuk di tahun depan. Dan doesn't matter ya, yang penting bagus, nyaman, enak dipakai dan murce ya kan. Pokoknya intinya murce, merice ya. Di untuk entertainment ini sekitar 200-an per bulan. Terus untuk maintenance sekitar sama 200-an juga ya kan. Close juga 200-an. Pokoknya kita pukul rata aja ya, 200 gitu ya. Di roughly aja, roughly. Nah, tapi yang entertain, holiday, dan maintenance dan clothes ini kan opsional. Nggak semua orang juga mau spend uang untuk kayak gitu kan. Jadi balik lagi ke kondisi masing-masing. Ini I talk about our experience dengan biaya hidup yang real di New Zealand. Ya kalau mau hemat ya nggak usah holiday, nggak usah beli baju, nggak usah nongkrong-nongkrong atau makan di luar. Jadi ini semua hitungannya total biaya hidup seminggu di New Zealand sekian. Seminggu sekian, sebulan sekian. Oke deh, sampai sini aja video kali ini tentang cost of living dan biaya hidup di New Zealand. Semoga video ini menginformatif atau menginspirasi. Siapa tahu kalian mau pindah ke New Zealand, mau kerja di sini dengan gaji yang but biaya hidup yang juga. Oke, semoga kalian enjoy videonya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Pasti aku akan jawab secepatnya. Oke deh, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you, see you in next video. Bye-bye.